Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara ACB sama QB. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu wa hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ini ada konteks yang sangat agak menarik bagi saya karena pernah ngobrol sama seseorang. Nama Parahyangan itu sebenarnya identik dengan kahyangan sendiri. Makanya daerah di Bandung sana, daerah Pasundan, ceweknya cantik-cantik. Ya. Katanya. Bukan nama bis. Bukan nama bis. Bus. Ya, kan karena daerah Pasundan. Ini kita akan coba menarik dari sisi goibnya. Apakah Parahyangan itu nama lain dari kayangan sebagai di daerah Parahyangan itu daerah-daerah dari kayangan. Wallahu alam, ya mudah-mudahan dimampukan buat mengungkap tentunya dengan izin Allah dan izin guru saya, beliau Sang Hyang Nur Nirwana, sehingga bisa dimudahkan diinterogasinya, bincang-bincangnya lebih mudah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Siap Mas Mediator? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya, beliau Sang Hyang Nur Nirwana, netralisir semua tuh mediator, semua penyusupnya hancur lebur. Selain yang dipanggil, selain yang diinginkan tidak bisa masuk mediator. Jika yang datang, yang kamu pelase, ingat penyusup, otomatis hancur lebur, terlempar semua ke bumi 10. Jika setiap perkataan yang berbohong, berdusta, otomatis semakin jujur, semakin berdusta maka semakin jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya, beliau Sang Hyang Nur Nirwana. Asal usul nama Parahyangan dan izin guru saya, beliau Sang Hyang Nur Nirwana, dari sisi goibnya, monggo masuk dalam tubuh mediator. Apakah Parahyangan itu adalah kahyangan, daerah-daerah dari kayangan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya, beliau Sang Hyang Nur Nirwana, monggo masuk dalam tubuh mediator. Allah. Disinkronkan dengan tubuh mediator. Disinkronkan. Terus disinkronkan, monggo disinkronkan. Sinkronkan, hanya meminjam raganya, tidak membaca pikiran dan hatinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara ini diperbesar, volume ini diperbesar, semakin berbesar semakin besar. Dengan siapa ini? Jin. Sampai sudah Muslim? Sudah. Di bawah naungan siapa sampai? Prabu Siliwangi. Dari mana sampai asalnya? Saya salah satu penjaga bumi. Salah satu penjaga bumi? Iya. Bumi bagian mana? Bagian Indonesia ini. Nah, saya ingin bertanya tentang asal-usul Parahyangan. Bisa dijelaskan? Bisa. Monggo. Parahyangan itu perkumpulan bangsa kayangan yang ada di bumi ini, khususnya di Indonesia ini. Disebutnya para orang-orang kayangan, seperti itu. Jadi dipanggilnya Parahyangan. Itu adalah
parah orang-orang kayangan yang ada di sini, yang turun di bumi sini. Itu tepatnya daerah mana? Sebenarnya bangsa kayangan itu menyebar di bumi ini. Cuma kebetulan yang ada di tanah Sunda ini dulu pernah berkumpul di suatu tempat yang ada di Bandung yang sekarang disebut Parayangan itu. Nah, dulu banyak sekali di sana para bangsa kayangan ada di sana. Berarti untuk sekarang sudah menyebar seluruh Indonesia atau gimana? Seluruh dunia ada. Paling banyak di Indonesia. Kalau di India sendiri? Banyak di sana. Karena kan kalau tidak salah kayangan ada di atas dataran Cina, dataran India sama Indonesia. Yang mendekati. Pas. Sampai wujudnya apa? Saya manusia. Nah, untuk di Bandung, untuk di daerah Pasundan ini, untuk membedakan daerah-daerah kayangan itu kan para hiangan, katakan para elit, para daerah kayangan. Ya. Itu seperti apa? Untuk ciri lebih jelasnya, kan katanya kan kalau cewek cantik-cantik. Itu salah satunya. Cantik, cerdas. Yang nakal juga ada. Yang cerdas sekali. Yang nakal kebangetan. Itu. Nah, ini kan sampean tadi bilang di Bandung itu pernah berkumpul orang-orang kayangan. Ya. Dalam bentuk ruh atau dalam bentuk wujud manusia? Itu sudah mewujud ke manusia. Oh, itu bisa kumpul tersebut orangnya tahu bahwa dia ada darah kayangan sehingga bisa berkumpul seperti itu. Kan dulu orang-orang hebat yang berkumpul di situ. Makanya tempatnya disebut Parayangan. Kalau yang tahu dirinya itu orang kayangan pasti orang hebat. Tidak mungkin tidak. Hebatnya dari segi apa? Mengenal dirinya. Dia tahu dirinya itu siapa. Nah, buat mengenal diri kita sendiri seperti apa? Itu perlu perjalanan yang khusus. Tidak bisa diterka-terka atau dengan ciri-ciri. Tidak bisa dijabarkan seperti itu. Nah, kalau kata orang indigo misalkan, wah kamu udah darah kayangan, terus kamu darah dari kerajaan ini, itu benar atau hanya tipuan? Ada yang tipuan, ada yang benar. Jadi kalau mengenal diri sendiri ya bukan dari seperti itu. Nah, tidak bisa dijelaskan. Yang tahu ya hanya orang itu. Orang lain tidak bisa. Kalau pandangan indigo, turunan ini dan itu, ada yang benar, ada yang tepat menebaknya, ada yang salah. Tergantung kekuatan dari orang indigo tersebut. Kan saya juga pernah berbicara dengan orang, katanya kalau orang darah-darah kayangan itu buat kerja juga santai-santai, merasa nyaman atau semacam itulah, lebih santai. Itu gimana? Apakah benar seperti itu? Ya, seperti itu bisa. Karena dia mempunyai suatu kelebihan. Walaupun santai ya kerjaan beres. Walaupun santai ya nggak dimarahin.
karena mempunyai suatu keistimewaan yang tidak bisa dijabarkan oleh orang umum. Karena darah Kahyangan itu ya, kalau bagi bangsa manusia itu sesuatu yang istimewa, hal yang istimewa, karena pasti unggul. Nah kalau di Kahyangan itu kan tempatnya para dewa. Kalau dewa matahari ada? Ada. Dewa hujan, dewa matahari, dewa angin itu ada. Itu ada? Ya ada semuanya. Itu wujudnya apa? Ya kalau itu ya seperti gimana ya? Ada yang warnanya hitam, badannya besar. Ada yang warnanya biru, ada yang warnanya kuning, macam-macam. Nah, itu kan disembah sama agama sebelah. Ya. Untuk dewa matahari, dia tempatnya di Kahyangan atau di matahari sana? Di Kahyangan. Di Kahyangan? Ya. Loh, mataharinya sendiri di mana? Kan matahari di atas Kahyangan kan? Dewa matahari itu dia mempunyai kekuatan yang super power. Bisa membuat matahari bayangan. Itu dewa matahari. Tapi sebenarnya dia itu yang diberi tugas untuk menggerakkan bumi ini mengitari matahari. Nah, kalau dewa bumi kan harus digejuk-gejuk 3 kali baru keluar. Ya, enggak seperti itu. Itu cerita-cerita zaman dulu yang memang ada. Tapi sekarang sudah tidak berlaku seperti itu. Sudah perubahannya udah berubah pesat. Sudah tidak ada lagi yang namanya. Yang dulu namanya dewa matahari sudah tidak seperti itu lagi. Tugasnya udah beda-beda semuanya. Beda-beda. Kenapa beda-beda sekarang? Ya mungkin mengikuti arahan. Mengikuti arahan. Kalau dulu seperti apa? Ya dulu ya dewa angin yang mengatur angin, dewa matahari yang mengatur matahari, dewa hujan yang mengatur hujan. Kalau sekarang? Sekarang sudah diatur oleh malaikat semuanya. Mereka mempunyai tugas masing-masing. Nah, berarti udah nganggur dong dewanya? Udah, tidak ada yang nganggur. Udah tugas semuanya. Itu kembali ke tentang Parahyangan. Zaman yang paling banyak darah-darah Kahyangan itu zaman siapa yang turun ke bumi? Hampir imbang semuanya. Dari zaman dulu. Dari Majapahit, Sriwijaya. Itu banyak semua. Itu raja itu ya keturunan Kahyangan semua. Raja-raja itu. Raja, patih-patihnya itu hampir keturunan Kahyangan semuanya. Sekarang berkumpul di mana sekarang raja-raja terdahulu? Ada yang di Kahyangan, ada yang di bumi ini. Kalau yang di bumi jadi manusia nyamar atau gimana? Tidak. Dia punya tugas sendiri. Berarti tidak ke akhirat atau gimana itu? Belum. Namanya keturunan Kahyangan ya pasti kembalinya ke Kahyangan dulu. Misalkan itu kan Ratu Elizabeth kan keturunan Nabi Adam. Itu kembali langsung ke surga atau gimana? Ya kalau amal dia baik ya ke akhirat. Nggak tahu akhiratnya yang mana. Akhirat itu kan ya surga neraka itu termasuk di akhirat. Yeah. Ya enggak, ya intinya ke akhirat aja. Kan tahu kemana akhiratnya. Nggak sampean kan kalau darah Kahyangan nanti meninggal ke Kahyangan dulu. Kalau misalkan langsung nggak ada darah Kahyangan kan semua juga darah dari Nabi Adam sama Siti Hawa pulangnya otomatis ke surga.
karena mereka asalnya dari surga. Ya. Berarti yang nggak mau pulang ke surga, berarti nggak mau pulang kampung. Ya. Tidak mau mengikuti orang tuanya. Nah kalau misalkan darah kayangan itu kan setahu saya hanya manusia. Untuk hewan-hewan sendiri ada yang dari kayangan atau gimana? Ya banyak hewan dari kayangan itu banyak. 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 Apa salah contohnya? Burung, Burung. ular, ular naga. Oh naga. Iya. Tapi kan tidak ada di alam manusia. Ya tidak ada, kalau kelihatan ya seram. Di alam gaib banyak seperti itu. Kalau burung ponik itu burung apa? Itu burung dari kayangan. Seperti merak, itu dari kayangan. Merak. Garuda dari kayangan. Ular naga dari kayangan. Kalau burung gereja dari ini katedral apa? Udah, di sini burung gereja banyak. Kalau burung gereja kan itu haram buat dimakan. Ya enggak tahu, jangan nanya. Kan non muslim dia gereja. Ya, enggak seperti itu. Burung yang nggak punya agama. Nah ini kembali ke kayangan tersebut. Berarti tempat itu karena perdulunya perkumpulan tentang perkumpulan orang-orang kayangan yang sudah mengetahui jati dirinya. Ya. Apakah zaman sekarang ada perkumpulan orang-orang kayangan? Masih ada. Di daerah Parahyangan atau gimana? Tidak juga. Rahasia itu. Nggak dikasih tahu saya, nggak dikasih bocoran. Tidak. Kata sampean kan tadi kan raja terdahulu ada yang ditugaskan di bumi. Ya, mereka tugas ngapain? Ngatur pemerintahan? Dulu orang keturunan kayangan itu ya semuanya ingin menguasai daerah. Makanya zaman dulu raja antara raja itu perang, saling menjajah, saling menguasai, sama-sama kuat. Iya kan, sama-sama kuat. Raja zaman dulu itu kuat. Walaupun memang harus ada yang kalah, tapi sama-sama kuat. Karena sama-sama keturunan kayangan. Dan keturunan kayangan berapa? Kalau dia di kayangan itu kayangan yang merajai dari semua tingkatan kayangan ya, mempunyai turunan itu ya akan menang di bumi ini. Maksud kan? Iya, paham. Ya, paham. Seperti itu. Berarti nama Parahyangan itu bukan nama sembarangan ya? Tidak, bukan sembarangan. Nama di Indonesia ini bukan yang nama-nama sembarangan, bukan. Itu orang-orang yang menamai zaman dulu itu punya arti yang sangat banyak, legendaris. Tidak sembarangan asal kasih nama. Penuh makna semuanya. Dan penuh sejarah. Ada sejarahnya kenapa dikasih nama seperti itu. Nah ini kan sampean penjaga bumi. Sekarang kondisi bumi dari sisi goib seperti apa sekarang? Sudah hampir expired. Untuk jin muslim persiapannya seperti apa melawan nanti di hari perang dengan Dajjal? Masih proses. Ya. Ada latihan militernya atau gimana nanti? Enggak perlu. Tidak seperti manusia mau perang latihan dulu. Yang jin itu enggak. Latihannya seperti apa saja? Enggak ada latihan. Terus nanti kalau misalnya tiba-tiba diserang,
sudah punya pertahanan. Apakah jin juga ada yang dikirimi santet? Ada. Loh kan jin bisa ngelihat jin. Ya jin itu saling serang juga. Yang dikirim apaan? Ya sama, benda-benda. Oke, mungkin itu ya yang ingin saya tanyakan tentang parahyangan. Ternyata ya yang saya obrolkan dulu itu mudah-mudahan ya benar, tapi ini nggak perlu dipercaya tentang darah-darah parahyangan. Parah itu kan para menteri, parahyangan, para kayangan, ya, semacam itulah mungkin pembahasannya. Ada saran ataupun masukan buat saya? Apa ya? Alam ini sudah nggak sehat, yang jelas. Gimana? Dunia ini sudah tidak sehat. Iya. Buat sampean kan? Iya. Udah itu aja. Jabarkan sendiri, pasti tahu. Udah, terima kasih. Mungkin itu aja sedulur-sedulur. Mudah-mudahan sedikitnya bisa menghibur. Ya, yang namanya juga hiburan, nggak harus dipercaya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo keluar, salam dulu.